Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anwar Fauzi Ardiansyah dengan NIM 2409060620047. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang sinkronus dan asinkronus. Oke, next. Yang pertama ada dasar teori. Counter adalah rangkaian logika sekuensial yang berfungsi menghitung pulsa pada masukan atau input. Output berupa digit biner dengan saluran untuk setiap pangkat 2, misalnya 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, 2 pangkat 6, dan lain seterusnya. Nah, untuk counter dibagi menjadi dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Oke, next. Yang pertama ada sinkronus counter. Sinkronus counter adalah pencacah yang semua flip-flopnya dipicu oleh clock yang sama, sehingga bekerja serempak. Ini mengatasi keterlambatan pada counter asinkron akibat perbedaan waktu perubahan flip-flop. Contoh IC-nya ada 74LS190 yang merupakan pencacah sinkron biner. Oke, untuk di bagian bawah terdapat rangkaian 4 bit sinkronus counter yang dapat dilihat pada gambar ya. Oke, mungkin lanjut aja ke dalam file startnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam file startnya. Di sini dapat dilihat terdapat rangkaian 4 bit sinkronus counter. Nah, rangkaian ini terdiri dari input dan juga clock. Kemudian ada 4 buah JK flip flop. 1, 2, 3, dan 4. Nah, terdapat 2 gerbang N. Kedua, kemudian terdapat 4 buah output 1, 2, 3, dan 4, serta terdapat display ya untuk menampilkan perhitungan output per bitnya. Oke, dapat dilihat di sini input bernilai 0, maka output tidak berjalan ya di display. Tidak ada indikasi berjalan output yang keluar. Nah, setelah ini kita akan mencoba mengaktifkan inputnya ya. Oke, kita coba aktifkan. Nah, ketika input aktif, maka pada display terlihat akan menambah satu persatu bit ya. Menambah terus, data akan berjalan hingga ke output data yang ke-15. Nah, dapat dilihat ya seperti gambar di file start. Nah, ketika input dinonaktifkan, maka display akan berhenti dan data tidak ada yang berjalan ya. Stop semua, tidak ada data yang berjalan atau dikirimkan dari input ke output, dan tidak ada juga data yang diproses. Oke, next. Yang kedua ada asinkronus counter. Asinkronus counter terdiri dari flip-flop yang terhubung secara seri, di mana hanya flip-flop pertama yang langsung dipicu oleh clock. Flip-flop berikutnya dipicu oleh output flip-flop sebelumnya, sehingga perubahan output terjadi tidak serempak dan mengalami delay secara bertahap. Nah, dapat dilihat pada sisi bawah terdapat rangkaian 4 bit asinkronus counter. Oke, setelah ini kita akan coba langsung ke file start. Oke, kita sudah sampai di file start. Di sini terdapat rangkaian 4 bit asinkronus counter. Oke, dapat dilihat ya teman-teman. Oke, rangkaian ini terdiri dari 1 buah output, 1 clock, 4 buah JK flip flop, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian 4 buah output 1, 2, 3, 4, dan 1 display. Nah, di sini ketika input low, maka display tidak berjalan ya. Nah, ketika on, maka display akan berjalan. Dapat dilihat seperti gambar di depan. Display akan berjalan satu persatu dari input berjalan ke output, dan output akan bertambah per 1 bit. 11, 12, 13,
14 dan 15 dan kembali lagi ke 0, begitu seterusnya. Nah, ketika input dinonaktifkan atau dibuat low, maka display akan berhenti dan data tidak ada yang berjalan ya. Jadi semua berhenti, tidak ada data yang diproses ataupun berjalan. Nah, asynchronous counter sendiri biasa disebut juga dengan ripple counter, yang dimana bekerja dengan cara mengalirkan sinyal clock melalui setiap flip-flop secara berurutan. Flip-flop pertama menerima sinyal clock eksternal dan output dari flip-flop pertama menjadi sinyal clock untuk flip-flop kedua dan seterusnya. Proses ini menciptakan ria atau perubahan pada flip-flop sehingga disebut ripple counter. Oke, mungkin cukup sekian sedikit materi tentang sinkronus dan asinkronus yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.